Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arul Jackson Herensen dari kelas manajemen 6B, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko asuransi. Sebelum memasuki lebih dalam tentang risiko asuransi, saya mau menjelaskan tentang apa sih itu asuransi. Secara umum, asuransi dipergunakan karena kita sebagai manusia memiliki sifat tidak kekal atau tidak bertahan selamanya. Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga yang akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan atau perusahaan atau organisasi lainnya. Asuransi adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk menggantikan pendapatan seseorang yang kehilangan pendapatannya. Pertanggungan kehidupan menggantikan pendapatan yang hilang pada saat kematian atau seseorang tidak dapat bekerja secara normal. Dengan begitu banyak jenis asuransi di pasaran, beberapa keputusan dan rencana perlu dibuat sebanyak mungkin untuk menentukan pilihan asuransi yang akan dipilih. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan, sistem, atau bisnis di mana pelindungan finansial atau kompensasi keuangan untuk kehidupan, properti, kesehatan, dan lain-lain diganti untuk kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti kematian. Asuransi juga bisa dapat diartikan sebagai persetujuan di mana penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Dan dari sudut pandang bisnis adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko di antara sejumlah nasabahnya. Dan juga kalau kita lihat dari sudut pandang sosial, asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya, itu gunanya untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut. Ada juga perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk menggantikan kerugian pada tertanggung, maka tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian, memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Berdasarkan prinsip keseimbangan, dengan asuransi bermanfaat untuk mengembalikan posisi keuangan seseorang pada keadaan semula. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis asuransi di Indonesia. Apa aja sih jenis-jenis asuransi di Indonesia? Kalau dilihat dari segi fungsinya, ada yang namanya asuransi kerugian. Asuransi ini memberikan jasa untuk mengulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak dapat diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Asuransi kerugian merupakan asuransi pertanggungan atas kerugian karena kerusakan atau musnahnya harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat suatu hal atau bahwa yang disebutkan dalam polis asuransi. Kerugian ini dapat berupa kerugian atas benda tetap seperti pabrik, rumah, ataupun benda yang tidak tetap seperti kendaraan bermotor, kapal, dan transportasi lainnya. Asuransi kerugian tidak hanya menanggung terhadap harta benda tertanggung yang diasuransikan saja, tetapi juga termasuk tanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disebabkan oleh kesalahan tertanggung. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian keuangan, kerugian material, maupun kerugian fisik.
perusahaan asuransi kerugian tidak dapat melakukan usaha asuransi jiwa. Nah, yang termasuk dalam asuransi kerugian itu contohnya seperti asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, ledakan, petir, kecelakaan pesawat terbang, dan lain-lainnya. Dan juga salah satu lainnya seperti asuransi pengangkutan yang meliputi marine hull, asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas muatan barang atau kargo. Kemudian ada juga yang terakhir itu asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam kebakaran dan pengangkutan, seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain-lainnya. Kemudian salah satu jenis asuransi di Indonesia yang lain itu ada namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan suatu risiko atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah premi untuk memberi suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk semasa hidupnya maupun untuk jangka waktu yang ditentukan oleh dalam perjanjian. Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi bahkan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari orang yang diasuransikan jiwanya. Jadi setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya. Asuransi jiwa ini bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Kemudian dan jenis asuransi di Indonesia dari segi fungsinya yang terakhir yaitu reasuransi. Usaha reasuransi memberikan jasa asuransi dalam hal pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Subjek atau para pihak dalam reasuransi meliputi ceding company atau perusahaan yang mengasuransikan risikonya, dan reasuradur, perusahaan yang menerima pertanggungan ulang dari ceding company. Jenis asuransi ini sering disebut sebagai asuransi dari asuransi dan dapat digolongkan ke dalam yang pertama itu bentuk treaty, yang dimana perusahaan asuransi akan secara otomatis mereasuransikan suatu risiko kepada perusahaan reasuransi untuk risiko-risiko yang telah disepakati dan memenuhi persyaratan perjanjian di antara kedua belah pihak. Dan bentuk fakultatif yaitu merupakan perjanjian yang tidak mengikat atau tidak berlaku secara otomatis, yang dimana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan suatu risiko kepada perusahaan reasuransi atau tidak. Dan pihak perusahaan reasuransi juga berhak untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak pelimpahan risiko tersebut. Fungsi reasuransi adalah meningkatkan kapasitas aksepasi perusahaan asuransi dan mendukung stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Dalam prakteknya, apabila reasuradur menampung risiko yang terlalu besar, maka perusahaan tersebut dapat melemparkan kembali sebagian risiko yang dimaksud kepada perusahaan reasuransi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian jenis-jenis asuransi di Indonesia. Kalau kita lihat dari segi kepemilikannya, dalam hal ini dilihat adalah siapa pemilih dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa, ataupun reasuransi. Terdapat 4 asuransi di Indonesia kalau dari segi kepemilikannya, yaitu asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga investor yang paling banyak memiliki saham akan memiliki suara terbanyak dalam RUPS. Yang ketiga,
Asuransi milik perusahaan asing. Asuransi ini beroperasi di Indonesia dan merupakan cabang dari perusahaan asuransi yang ada di negara lain. Kepemilikannya pun adalah 100% dikuasai oleh pihak asing. Dan yang terakhir itu ada asuransi milik campuran, yang merupakan asuransi yang sahamnya dimiliki oleh campuran antara swasta nasional dengan pihak asing. Kemudian tadi di awal saya ada menjelaskan tentang premi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi lebih rinci apa sih itu premi asuransi. Nah, di dalam bahasa Inggris premi itu berarti premium, yaitu uang angsuran kepada perusahaan asuransi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, premi adalah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu oleh yang akan memperoleh ganti rugi. Nah, dan juga menurut Muhammad Muslihuddin pada tahun 1999 bahwa premi adalah upah asuransi atau harga yang dipungut oleh pihak penjamin agar dapat melaksanakan kewajibannya. Premi adalah suatu harga yang ditetapkan perusahaan asuransi untuk mengambil alih risiko dan memikul beban memungkinkan risiko kerugian sebagaimana disepakati dalam kontrak asuransi. Dikutip dari Afzalur Rahman pada tahun 1996. Kemudian fungsi premi asuransi yaitu mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian. Kemudian mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan hingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi kerugian. Dan juga yang terakhir yaitu harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat kecuali pertanggungan saling menanggung. Nah, itu tadi berbagai fungsi dari premi asuransi. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam premi. Macam-macam premi yaitu ada dua. Menurut Parera pada tahun 2019 premi dibedakan menjadi dua macam, yaitu premi neto dan bruto. Premi bruto ialah premi yang didapatkan melalui premi penutupan langsung ditambahkan dengan premi penutupan tidak langsung. Setelah keduanya diselisihkan bersama komisi. Sedangkan premi neto merupakan premi yang didapatkan dari premi bruto diselisihkan dengan premi reasuransi setelah dibayar yang telah dikurangkan komis. Kemudian saya lanjut ke bagian risiko yang dapat diasuransikan. Dari banyak risiko yang ada, ternyata nggak semua itu ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pasalnya, perusahaan asuransi juga memikirkan keuntungan beserta kerugian dalam berbisnis. Jadi, ada beberapa kriteria risiko yang masuk ke dalam produk asuransi, yaitu risiko harus terjadi karena ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi. Kemudian, risiko yang bisa ditanggung harus bersifat umum terjadi dan homogen. Dampak dari risiko itu bisa dinilai secara finansial atau dengan uang. Kemudian harus ada objek yang diasuransikan atau yang dipertanggungjawabkan, misalnya sakit, kerugian, harta benda, dan lain sebagainya. Kemudian objek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan aturan yang berlaku. Contohnya seperti narkoba tidak bisa dijadikan sebagai objek asuransi. Kemudian premi yang dibebankan kepada pemegang polis harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Walau pertanggungan boleh melebihi harga atau kepentingan yang sebenarnya, tentu hanya dalam batas tertentu saja, atau asuransi ganda. Kemudian penerapan manajemen risiko asuransi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko ini harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas asuransi.
Penerapan manajemen risiko asuransi sedikitnya harus mencakup yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. Kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Kemudian sistem informasi manajemen risiko. Dan yang terakhir, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. OJK pada 2016 telah menetapkan bahwa perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi di Indonesia wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko strategi, yang kedua risiko operasional, ketiga risiko aset dan liabilitas, kemudian risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan yang terakhir risiko asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko asuransi yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama, risiko strategi. Risiko strategi adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dana atau kurang responsifnya asuransi terhadap perubahan eksternal. Tujuan utama manajemen risiko strategi asuransi adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko strategi yang berdampak pada bisnis asuransi. Kemudian risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi kegagalan asuransi dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dana, atau kejadian dari luar lingkungan perusahaan. Tujuan utama risiko ini adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi informasi, dana, atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan sehingga menimbulkan kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis. Kemudian selanjutnya yaitu risiko aset dan liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban asuransi kepada pemegang polis. Risiko ini bersumber dari pengelolaan aset dan liabilitas yang dilakukan dengan tidak baik, sehingga kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Kemudian yang keempat yaitu ada risiko kepengurusan, yaitu risiko kegagalan asuransi dalam mencapai tujuan akibat kegagalan asuransi dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi. Sumber risiko kepengurusan adalah penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak memadai, komposisi dan proporsi Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak mencukupi dan tidak sesuai kebutuhan asuransi, komposisi integritas Dewan Komisaris dan Direksi asuransi yang tidak memadai, dan tidak menunjang tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, serta kepemimpinan Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak baik. Kemudian selanjutnya risiko tata kelola. Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Risiko tata kelola dapat meningkat karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Tujuan manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak terlaksananya tata kelola yang baik di asuransi. Kemudian selanjutnya yaitu risiko dukungan dana.
Risiko dukungan dana adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal asuransi, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Permodalan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat meningkatnya rasio di luar perkiraan, hasil investasi buruk, dan lain-lain. Tujuan manajemen risiko dukungan dana adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemampuan asuransi memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah, sehingga asuransi tidak dapat menyerap kerugian yang tak terduga. Dan yang terakhir yaitu risiko asuransi. Risiko asuransi adalah potensi kegagalan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dana, atau penanganan klaim. Sumber risiko asuransi adalah karakteristik bisnis asuransi dan bauran produk. Tujuan manajemen risiko asuransi adalah meminimalkan kemungkinan ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dana, atau penanganan klaim, sehingga asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban pada pemegang polis. Nah, jadi Dewan Komisaris dan Direksi ini bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi di Direksi Asuransi harus memahami risiko yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian memberikan arahan yang jelas, tidak miskomunikasi, kemudian melakukan pengawasan secara rutin dan mitigasi risiko secara aktif, kemudian mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan, dan juga memastikan kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi harus bertanggung jawab memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap penilaian risiko dan permodalan asuransi. Jadi semua yang bersangkutan dengan manajemen risiko asuransi ini yang lebih bertanggung jawab yaitu Dewan Komisaris dan para direksinya. Baik, itu saja penjelasan tentang manajemen risiko asuransi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.